Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi kita bertemu dalam produk kreatif kewirausahaan PKKWU, mengenal plastik. Tapi sebelumnya, seperti biasa, mari kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita obrolin kali ini penuh berkah, manfaat fid dunya wal akhirah. Untuk yang beragama Islam, mari berdoa bersama saya. Tapi untuk yang beragama selain Islam, silakan berdoa menurut keyakinannya masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wabil islami dina wabil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita langsung mulai ke materi ngobrol kali ini. Obrolan kali ini kita mulai dari sejarah plastik. Jika ada yang bertanya, material apakah yang membawa manfaat bagi kehidupan sekaligus membahayakan pada saat yang sama selain api dan air? Plastik adalah jawabannya. Sejak terciptanya plastik telah menjadi sahabat manusia. Selama hampir 1 abad, ia terus diproduksi dan dimanfaatkan sampai saat ini. Sebagai material yang sulit diurai secara alami, idealnya tidak boleh ada plastik yang menumpuk di tempat pembuangan akhir atau yang biasa kita sebut TPA. Nah, ketika produk dari plastik telah habis masa pakainya, ia dapat didaur ulang. Ini adalah kata kunci yang bisa membangkitkan kewirausahaan, yaitu bahwa plastik dapat didaur ulang dan tentunya dapat dimanfaatkan kembali. Sebenarnya plastik merupakan material yang baru, secara luas dikembangkan dan digunakan sejak abad ke-20. Tepatnya pada tahun 1975. Diperkenalkan oleh Montgomery Ward atau juga Schwartz dan Gigi Penny dan juga Jordan Marks. Ini semua saya sampaikan agar winskriper semua sahabat pintar Indonesia dan calon wirausaha sukses Indonesia mengerti tentang potensi plastik untuk menjadi sarana berwirausaha. Dan plastik itu ada di toko-toko retail besar lainnya. Sampai saat ini plastik berkembang secara luar biasa. Nah, penggunaannya dari hanya beberapa ratus ton pada tahun 1930-an menjadi 150 juta ton per tahun. Bayangkan, 150 juta ton per tahun. Itu mulai pada tahun 1990-an. Dan 220 juta ton per tahun pada tahun 2005. Nah, saat ini
hampir tidak ada supermarket, toko, atau warung di Indonesia yang tidak menyediakan kantung plastik. Nah, untuk memperkuat pola pikir kita tentang plastik, mari kita obrolin tentang jenis-jenis plastik. Ada berbagai macam jenis plastik. Plastik yang digunakan untuk membuat botol air mineral tentu berbeda dengan plastik untuk membuat mangkuk, sedotan, atau bahkan kursi, dan juga pipa. Nah, untuk mengetahui jenis plastik yang digunakan sebagai material dasar sebuah produk, kita bisa melihat pada simbol yang dicetak pada plastik. Nah, inilah sahabat pintar Indonesia, Windscriber semua harus tahu simbol-simbol di dalam plastik, terutama yang kepengen menjadi seorang wirausaha tapi di bidang perplastikan. Mengetahui simbol plastik ini sangat penting. Untuk apa? Agar kita tidak salah untuk mengidentifikasi plastik. Simbol ini berupa sebuah angka dari 1 sampai 7 dalam rangkaian tanda panah yang membentuk segitiga. Biasanya dicetak di bagian bawah benda plastik. Setiap simbol tentunya mewakili jenis plastik yang berbeda dan membentuk pengelompokan dalam melakukan proses daur ulang. Ini penting untuk melakukan proses daur ulang, karena proses daur ulang inilah yang menjadi potensi bisnis Windscriber semua, sahabat pintar Indonesia, calon wirausaha di bidang perplastikan. Simbol nomor 1, polyethylene terephthalate atau PET atau PT. PET itu transparan, jernih, dan kuat. Nah, biasanya dipergunakan sebagai botol minuman, yaitu untuk air mineral, jus, soft drink, minuman olahraga misalnya, tetapi tidak untuk air hangat atau air panas. Serpihan dan pelet PET yang telah dibersihkan dan didaur ulang dapat digunakan untuk membuat serat benang karpet. Ini ya, berarti ada peluang usahanya menjadi serat benang karpet atau fiberfill dan juga geotekstil. Nah, jenis ini biasanya dibuat dengan polyester. Itulah peluang bisnis untuk plastik nomor 1. Simbol nomor 2 yaitu high density polyethylene atau HDPE. HDPE dapat digunakan untuk membuat berbagai macam tipe botol. Botol-botol yang tidak diberi pigmen, bersifat tembus cahaya, kaku, dan cocok untuk mengemas produk yang memiliki umur pendek seperti susu. Karena HDPE memiliki ketahanan kimiawi yang bagus. Plastik tipe ini dapat digunakan
untuk mengemas deterjen dan blends. Hasil daur ulangnya, hasil daur ulangnya dapat digunakan sebagai kemasan produk non pangan seperti sampo, conditioner, pipa, ember, dan lain-lain. Simbol plastik nomor 3 yaitu polyvinyl chloride atau PVC. Memiliki karakter fisik yang stabil dan tahan terhadap bahan kimia, pengaruh cuaca, aliran, dan juga sifat elektrik. Bahan ini paling sulit untuk didaur ulang dan biasa digunakan untuk pipa dan konstruksi bangunan. Inilah yang perlu dilihat bahwa ini sulit untuk didaur ulang, tapi pasti bisa digunakan menjadi produk-produk yang lain yang menghasilkan potensi bisnis wirausaha sahabat pintar Indonesia. Simbol berikutnya adalah nomor 4 atau low density polyethylene atau LDPE. Biasanya dipakai untuk tempat makanan dan botol-botol yang lembek, misalnya madu atau mungkin juga mustard. Nah, barang-barang dengan kode ini dapat didaur ulang. Oke? Dapat didaur ulang. Inilah potensi bisnisnya dan baik untuk barang-barang yang memerlukan fleksibilitas tetapi kuat. Barang dengan kode ini biasanya dibilang tidak dapat dihancurkan, tetapi tetap baik untuk tempat makanan. Oke, dicatat ini simbol nomor 4. Nah, simbol nomor 5 ini biasa disebut dengan polypropylene atau PP. PP memiliki daya tahan yang baik terhadap bahan kimia, kuat, dan memiliki titik leleh yang tinggi, sehingga cocok untuk produk yang berhubungan dengan makanan dan minuman seperti tempat menyimpan makanan, botol minum, tempat obat, dan botol minuman untuk bayi. Biasanya didaur ulang menjadi casing baterai, sapu, dan juga sikat dan lain-lain. Oke, ingat ya, nomor 5 ini bisa didaur ulang. Jadi kalau ada potensi plastik dengan nomor 5 disendirikan dan itu nilai ekonomisnya tinggi. Kode selanjutnya adalah nomor 6 atau yang biasa disebut polystyrene atau PS. PS biasa dipakai sebagai bahan tempat makanan atau biasa disebut dengan styrofoam, tempat minum sekali pakai, tempat CD, karton tempat telur, dan lain-lain. Pemakaian bahan ini sangat dihindari untuk mengemas makanan karena bahan steril dapat masuk ke dalam makanan ketika makanan tersebut bersentuhan. Bahan steril berbahaya untuk otak. Oke? Catatannya yang nomor 6 ini bahannya berbahaya untuk otak dan sistem saraf manusia. Bahan ini banyak di negara bagian Amerika sudah melarang pemakaian tempat makanan berbahan styrofoam, termasuk negara Cina. Terakhir adalah nomor 7 atau other.
Plastik yang menggunakan kode ini terbuat dari resin yang tidak termasuk 6 golongan yang lainnya, yaitu terbuat dari lebih satu jenis mesin yang digunakan dalam kombinasi multi layer. Oke, ini semua kita obrolin bersama dalam ngobrol penuh inspirasi agar sahabat pintar bisa memilah dan memilih dari kode-kode plastik 1-7 yang tentunya menghasilkan nilai ekonomis yang berbeda-beda, sehingga berpikir untuk menjadi wirausaha plastik dengan mengetahui kode-kode plastik. Tetap semangat menjadi wirausaha muda. Semoga bermanfaat. Dari saya akhiri. Wabil taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.